Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung. Nama saya Yang Marginingsih. Saya di sini selaku moderator mendampingi Pak Budi dan Pak Andran. Di sini sudah ada Pak Suyanto, ada Bu Yeni, ada Pak Harvin, Pak Indra, ada Pak Ahmad. Selamat bergabung Bapak Ibu. Oke, ada Pak Harvin. Selamat siang Pak Harvin. Pak Harvin ini dari PT Estadana Ventura dari Tangerang Selatan. Salam kenal juga Pak Harvin. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas kaitannya bagaimana generasi milenial di era saat ini yang ngomongin bagaimana sih caranya kita mengelola, bagaimana sih cara kita sebagai seorang pemimpin atau mungkin kita sebagai partner kerja di era generasi milenial ini ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti beserta para pakar kita, yaitu Pak Budi dan Pak Andran di sini. Nanti kita akan membahas jadi kaitannya how to lead the millennial generation. Kita tahu bahwasannya generasi itu ada generasi baby boomers, generasi X, dan generasi milenial ya. Jadi untuk kondisi saat ini, seberapa besar sih generasi milenial ini menguasai pangsa pasar tenaga kerja? Atau seberapa banyak sih generasi milenial ini menduduki jabatan di era saat ini gitu ya? Karena kalau kita lihat berdasarkan tahun lahirnya, generasi milenial ini sudah mulai menduduki posisi-posisi strategis yang ada di perusahaan. Kita tahu bahkan generasi-generasi milenial ini juga banyak yang sudah menduduki sebagai CEO. Kok bisa sih beliau-beliau yang masih muda-muda ini? Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Marginingsih. Saya di sini selaku moderator. Pada kesempatan ini kita akan mendengar materi terkait how to lead the millennial generation ya. Yang ini akan disampaikan oleh Budi Sukardi ILT, Pak Andra Ebono Chief HR. Sebelum kita pada sesi sharing materi atau ilmu atau sharing pengetahuan, saya akan memperkenalkan beliau. Narasumber kita adalah Pak Budi dan Pak Andran. Saya akan membacakan CV. Pak Andran ini adalah seorang Corporate Human Capital and Training Development Manager. Kemudian beliau juga seorang asesor di bidang hospitality industry perhotelan. Kemudian beliau ini juga seorang asesor bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian beliau ini juga tim building master. Kemudian beliau ini juga seorang motivator dan pengajar di bidang soft skill. Dan beliau ini adalah profesional career coach. Wah, kalau kita melihat dari beliau tentu banyak sekali ilmu yang sudah kuasai dan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita yang ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian narasumber kita kedua yaitu Pak Budi Sukardi Supandi. Beliau ini certified trainer ya from ILT MWS Essential License Trainer Mini Workshop Series with Mr. Anthony Dio Martin from HR Excellence. Kemudian beliau ini juga certified guru etos Indonesia with Bapak Jensen Sinamo Dharma Mahardika Institute. Team member of John Robert Towers. Kemudian beliau ini juga Assistant Training Manager in IHG International Continental Hotel Group. Kemudian beliau ini adalah Training Manager in Coco Group, Bali Unicorn. Kemudian beliau ini adalah jadi pemilik Kumon Franchise di Denpasar. Dan beliau ini adalah teaching. Jadi beliau ini seorang guru juga ya di Anfaya. Terima kasih sekali kesempatannya kepada Pak Miki. Saya di sini diberikan kesempatan lagi sebagai moderator ketemu Pak Budi dan Pak Andran dan rekan-rekan sekalian yang super yang bersedia memberikan waktunya, kesempatannya untuk bertemu dengan kita di siang hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Andran. Kepadanya disilahkan.
Saya Oke. memberikan waktu untuk 30 menit ya Pak penyampaian materinya. Silahkan Baik. Pak Andran. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria Mardiningsih ya. Iya Pak. Kita salut banget loh Mbak Ria ini masih muda gitu ya, titelnya udah SE, MBA lagi gitu ya. Beliau ini juga salah satu chairman apa kemarin untuk buku ya. Saya ini Pak pengelola jurnal, kemudian saya adalah chief editor. Jadi Chief mungkin Bapak editornya, chief ya. editor ya. Ini kebetulan saya dulu juga punya tim saya, anak buah ya, chief editor ini luar biasa ya, posisinya sama seperti Mbak Ria. Jadi saya bisa membayangkan ya, sebagai chief editor itu sibuknya bukan main gitu ya. Oke, Lumayan. baik. Terima kasih Mbak Ria tadi sudah memperkenalkan saya, profil saya. Ya, tadi Mbak Ria juga menyampaikan, wah ini para pakar milenial gitu ya. Saya sebenarnya bukan pakar, Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kebetulan saya itu banyak pengalaman yang notabene di perusahaan-perusahaan tempat saya berpindah-pindah itu, katakanlah hampir 60% itu memang sudah saya menghadapi anak-anak muda lah ya. Entah itu memang milenial atau tidak, tetapi mereka memang menjadikan konsen khusus ya, bagaimana mengelola mereka, dan ada beberapa pekerjaan yang saya berhasil, saya juga cukup senang ya bisa membawa mereka, bisa mentoring mereka untuk apa namanya naik jabatan dan sebagainya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih para peserta Bapak Ibu, dan saya melihat di sini juga yang hadir nih Mbak Ria, sepertinya saya juga ada yang kenal gitu ya, Pak Suyanto, kemudian Bapak, aduh ini mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu. Salam bertemu kembali, salam sehat ya. Di acara 2 jam ini mudah-mudahan kita sharing, kita cukup bermanfaat ya, tidak berguna hanya untuk para peserta di sini ya, karena acara ini juga direkam ya Mbak Ria ya, betul ya? Betul sekali. Direkam, nanti kami juga akan posting di YouTube kita ya, mudah-mudahan bisa dibaca oleh masyarakat anak-anak muda seluruh Indonesia. Oke, Mbak Ria, Bapak Ibu semuanya, saya selalu menyampaikan motivasi terlebih dahulu terhadap anak-anak muda, dan sebelum COVID itu saya sempat mengajar kalau nggak salah di bulan November ya, sebelum COVID. Saya mengajar di kampus itu di MLC di Denpasar di Bali ya. Ada sekitar 20 anak yang mereka juga masuk kategori milenial ya. Mereka akan berangkat bekerja di kapal pesiar. Gitu ya. Saya masih ingat benar di bulan November itu saya selalu menyampaikan, membanggakan mereka, membanggakan kita semua sebagai bangsa Indonesia ya, bahwa saya sampaikan ke mereka bahwa bangsa Indonesia ini punya semua prasyarat untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang atau negara yang maju, Mbak Ria ya. Itu saya sampaikan kepada mereka, saya masih ingat benar bahwa prasyarat itu apa saja ya. Sebetulnya cukup banyak prasyarat sebuah negara maju, itu cukup banyak ya, tapi saya menyampaikan kembali ada 5 hal bahwa Indonesia itu berpotensi menjadi negara maju ke depannya ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu bahwa sumber daya panas bumi itu 45%-nya itu ada di tanah air, Mbak Ria. 45%-nya ya. Jadi luar biasa, negara Indonesia ini luar biasa. 45% sumber daya panas buminya itu ada di tanah air kita di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelas menengah kita ya. Sekarang ini adalah sekitar 45 juta kelas menengah kita ya. Artinya dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ini akan lebih meningkat ya. Kemarin saya bahas mengikuti statistiknya bahwa di 2035 itu nanti akan menjadi 135 juta. Ya, artinya apa? Artinya kalau kelas menengah ini besar, tinggi gitu ya, itu berarti tingkat ekonominya juga tinggi, Mbak Ria. Itu tingkat daya belinya juga naik atau berkembang atau tinggi.
Artinya apa? Dalam indikator itu bahwa akan ada perubahan juga cukup signifikan nantinya, ya, di tahun 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam waktu 10 sampai 20 tahun pun juga di Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, ya, bonus demografi, bahwa anak-anak milenial ini nanti akan berpotensi produktif. Nah, ini yang ketiga, ini yang menarik yang akan kita bahas sore ini, ya. Artinya apa? Anak-anak muda ini akan kita budidayakan, akan berdaya, akan powerful gitu ya. 10 sampai 20 tahun lagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tingkat pendidikan dasar di Indonesia. Enrollment pendidikan dasar kita ini juga sekarang ini 94%. Ya. Ini sebenarnya kita mengimbangi kondisi ini seperti di negara Korea, Cina, Jepang gitu ya. Tingkat pendidikan dasarnya itu 90, hampir 95%. Ya, ini kekuatan bangsa Indonesia yang luar biasa, yang keempat nih. Dan yang kelima terakhir tentunya di Indonesia ini kan kita semuanya tahu ya, mempunyai keragaman suku, keragaman bahasa gitu ya. Mbak Ria masih ingat kira-kira di Indonesia ini ada berapa bahasa daerah, Mbak Ria? Hampir 700 ya? Iya, yang pasti ya. yang diingat ratusannya, Pak. Ratusannya ya. Oke, 700-an. Kemudian suku aja 1.300 suku loh di Indonesia ini ya. Saya ingat pidatonya Pak Jokowi itu selalu menyampaikan suku di Indonesia itu sekitar 1.300 suku. Kemudian bahasa daerahnya 700. Nah, 5 yang saya sebutkan ini luar biasa, Mbak Ria ya, bahwa potensi negara Indonesia ini ke depannya bisa menjadi negara maju. Artinya ini salah satu prasyarat yang saya sebutkan ini bahwa Indonesia akan siap menjadi negara maju. Nah, itu saya masih ingat sekali saya sampaikan ke para murid-murid saya di MLC waktu itu, dan mereka juga akhirnya saya sadarkan di poin yang ketiga tadi gitu ya, bahwa mereka ini para generasi milenial yang harus menjadi siap berkompetisi nantinya gitu ya. Oke, Mbak Ria, bisa dibukakan slideshow saya, ini sedikit juga ulasan ya. Sudah dibuka? Sudah, ya, ini Pak. Oke. Oke, baik, sudah ya. Slideshow pertama, tantangannya apa ini nanti? Terutama di dunia kerja ya, kita menghadapi apa namanya, ya sekarang ini sudah MEA ya, masuk ke MEA ya. Perdagangan digital luar biasa masuk di Indonesia dan sebagainya. Oke, jadi tantangan pertama kalau saya lihat di sini adalah ya kompensasi yang kompetitif nantinya ya di pasar kerja. Ya, jadi kita memang harus bisa mengikuti banyak masukan dari para tenaga kerja junior maupun senior ya. Jadi ini tantangan yang pertama adalah kompensasi yang kompetitif di pasar kerja. Yang kedua tentunya kesempatan mendapat promosi jabatan. Ini juga sekali lagi gimana nanti kita mengelola para generasi muda milenial ini untuk bisa diberikan hak yang sama, tidak harus yang senior, tetapi yang junior pun juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesempatan promosi jabatan. Ini sebuah tantangan bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya mereka nanti akan benar-benar melakukan teamwork ya, bekerja sama dengan tim-tim yang terbaik ya, tentunya di bidangnya. Ya. Kemudian yang keempat, cara kerja mereka juga akan mengharapkan cara kerja yang fleksibel. Bayangkan, cara kerja yang fleksibel. Kadang-kadang kalau kita dulu masih di industri, ya, saya lama juga di perhotelan, Bapak Ibu, menyampaikan bahwa ya kalau di hospitality industri memang kadang-kadang ada tugas-tugas yang kita memang harus fleksibel. Ya. Dan kami juga pernah mencoba ya, katakanlah di posisi resepsionis begitu di salah satu hotel bintang 5 tempat saya bekerja, orang yang katakanlah usianya sudah tua begitu ya, kalau di Bali kan banyak Mbak Ria nih hotel-hotel tua, karyawannya juga tua gitu ya, tetapi sudah mulai ada peremajaan dan sebagainya. Kita uji coba anak-anak generasi milenial, kita berikan posisi yang sama, itu sudah beda sekali ya. Cara kerja mereka sudah beda, walaupun mereka sama-sama kita bekali yang namanya SOP dan job desk gitu ya. Yang kelima, nah ini yang menarik, ada ketegasan jalur karir.
Makanya nanti kalau dalam perusahaan, katakanlah dalam perusahaan itu manpower-nya 40% saja ya terisi oleh para generasi milenial, ya paling tidak kita harus punya grand design mengenai jalur karir mereka. Dan keenam adalah memiliki pemimpin dengan arah yang jelas. Ya, kami juga pernah mengalami dalam kondisi yang transisi waktu itu di salah satu perusahaan dengan leader ataupun manajemen yang selalu gonta-ganti dan sebagainya, ini bisa mempengaruhi turnover daripada karyawan. Karena apa? Karyawan kami juga melihat mereka tidak mau dengan adanya leader atau pimpinannya yang bolak-balik ganti gitu. Oke, slide berikutnya ini sedikit gambaran, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami ya bahwa generasi milenial ini yang lahir antara tahun 1980 sampai 2010 sekarang. Sekarang pun juga yang lahir di atas 2010 masih boleh kita mengatakan generasi milenial gitu ya. Ini tentunya dibesarkan dengan cara dan keadaan yang beda gitu ya. Nah, milenial ini sebenarnya merupakan istilah untuk menggambarkan sebuah generasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tahun 2025 nanti 75 tenaga kerja akan diisi oleh kalangan ini Bapak Ibu ya. Jadi tentunya akan memiliki tujuan, ambisi, serta motivasinya juga beda gitu cara kita mengelolanya. Oke, kemudian slideshow berikutnya, Mbak Ria. Iya. Nah, ini yang menarik. Gimana nanti pola pikir generasi ini? Ya, nanti mungkin Pak Budi juga akan menyampaikan materi ini, ya, mengupas sedikit mengenai pola pikir generasi ini bagaimana ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang menggugah minat mereka. Ya, di lingkungan kerja itu juga kita harus bisa sering mengkonseling, mengcoaching ya kepada anak-anak generasi muda gitu ya. Jadi apa yang menggugah minat mereka ya di lingkungan kerja. Kemudian bagaimana seharusnya perusahaan memberlakukan mereka. Nah, ini juga sebuah tantangan. Slideshow berikutnya. Oke, ini sedikit saya kupas mengenai karakteristik ya kalau kita melihat dari lintas generasi Bapak Ibu ya. Kalau generasi saya masuk ke karakteristik dulu ya. Sikap terhadap pekerjaan ini. Ini kalau baby boomers ya. Ini yang tenaga kerja atau masyarakat yang lahir antara tahun 1945 sampai 1964 ya, punya karakter workaholic ya, suka sekali bekerja, kadang-kadang sampai enggak atau lupa waktu begitu ya. Ini masih dirasakan oleh generasi BB ini ya, baby boomers. Nah, kalau masuk ke generasi X ya, tentunya ini bekerja sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kalau masuk lagi ke generasi Y, bekerja dengan fleksibel yang saya katakan tadi. Karakteristiknya terhadap pekerjaan itu seperti ini. Yang kedua, sikap terhadap peraturan atau otoritas. Ya. Kalau di generasi baby boomers, sebagian itu merasa nyaman berinteraksi dengan figur-figur otoritas. Gitu ya. Mereka masih bisa mengikuti gitu ya. Dan 5%-nya itu bisa termasuk di dalamnya mempunyai karakter otoritas. Kalau masuk di kolom generasi X ya, itu juga sama sebetulnya, nyaman dengan otoritas ya, mereka tidak dalam lingkungan kerja itu juga masih bisa merasakan tidak tertekan ataupun ada intimidasi ya. Dan mereka bisa menemukan interaksi yang sama dengan atasan ya, interaksi yang lama dengan atasan. Nah, kalau masuk ke generasi milenial ini ya, percaya bahwa otoritas itu harus dihargai. Gitu. Jadi mereka juga masih mempunyai confidence gitu ya, bahwa otoritas itu memang harus masih tetap mereka hormati gitu. Yang ketiga, karakteristik penghargaan. Di baby boomers ya itu selalu menekankan ya, kemudian masih
demokrasinya juga masih tinggi, ya, terutama dalam meeting-meeting, pengambilan kebijakan di perusahaan dan sebagainya. Kemudian kalau di generasi X, ya, itu juga ingin dihargai itu pasti, ya. Kemudian ingin didengarkan, ya, tetapi tidak mengharapkan satu penghormatan, ya. Jadi tetap di respect, ingin diikuti dan sebagainya. Kalau di generasi milenial, generasi Y ini gimana? Ini tentunya ingin dihargai, ya, ingin didengarkan, ya, tetapi juga tidak selalu mengharapkan penghormatan, ya. Ini suasana di lingkungan kerja mengenai karakteristik lintas generasi. Kemudian bisa dibuka selanjutnya. Ini masih ada lanjutannya, masih seputar karakteristik. Nah, saya masuk ke karakteristik mengenai kecenderungan mempelajari soft skill, ya. Kalau di baby boomers, ya, itu masih mengikuti job desk, gitu ya, diskusi kelompok, kemudian satu orang satu pelatih atau satu orang satu mentor, itu juga masih kita rasakan, ya, di perusahaan-perusahaan ini mereka menginginkan seperti itu untuk generasi baby boomers, ya. Belajar dalam kelas, ya, interaksi dengan teman dan umpan balik. Artinya umpan balik ini ingin direspon, ingin di feedback dan sebagainya. Kemudian kalau di generasi X, ini juga hampir sama dengan baby boomers, ya. Mereka juga masih menginginkan satu mentor, ya, head to head, apple to apple dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kalau masuk ke generasi Y, ya, ini tentunya umpan balik itu yang diinginkan, ya. Umpan balik dengan teman, ya, diskusi dengan kelompoknya, ya. Kemudian mereka juga senang sekali selalu dinilai, selalu dievaluasi, ya. Itu karakteristiknya seperti itu kalau untuk generasi milenial. Yang kelima, kecenderungan untuk mempelajari hard skill. Di eranya baby boomers, ya, selama ini yang kita rasakan pelatihan-pelatihan itu bisa dilakukan di kelas biasanya, ya. Kemudian harus tetap ada manual book, ya, SOP dan sebagainya, gitu ya. Dan masih membutuhkan mentor atau pelatih. Kemudian kalau masuk di generasi X, ini juga hampir sama, ya, belajar di kelas, ya. Ada manual books-nya, ada tuntunannya, itu masih diinginkan oleh generasi X. Nah, kemudian kalau masuk di generasi milenial, ya, itu juga on the job sama, ya, mereka mengikuti job desk, tetap masih masuk dalam kelas, ya. Buku kerja dia juga harus tetap sebagai panduan, ya. Pelatih satu persatu itu juga mereka inginkan. Masuk ke 6, mengenai prioritas pengembangan. Ya, kalau kita pilah mengenai prioritas pengembangan ataupun improvement keterampilan, ya, di bidang keahlian, kemudian kepemimpinan, eranya baby boomer. Kemudian kalau masuk di generasi X, ya, itu juga hampir sama, ya, di bidang keahlian, kepemimpinan. Nah, sudah mulai membangun tim di sini. Kemudian masuk lagi ke generasi milenial, kepemimpinan yang mereka inginkan, ya, problem solving, ya, kemudian decision making ataupun bagaimana cara mengambil keputusan yang cepat dan sebagainya. Nah, ini generasi milenial ini biasanya senang sekali belajar supaya mereka juga ritme bekerjanya cepat, mengambil keputusan juga harus cepat. Nah, ini karakter-karakter yang dimiliki oleh 3 lintas generasi, Mbak Ria, ya. Oke, ada 6. Kemudian slideshow berikutnya. Ya, saya kira Mbak Ria, pemaparan saya mengenai generasi milenial, ya, cukup segini dulu. Nanti saya pengen sekali ada interaksi dari para Bapak Ibu peserta, ya. Mungkin boleh bertanya melalui chatting inbox, ya. Saya senang banget kita bisa berbagi, dan di sini juga banyak ahli-ahli praktisi HR
yang mempunyai pengalaman yang berbeda, Mbak Ria. Oke, saya kira itu dulu Mbak Ria, mudah-mudahan bersih. Oke, terima kasih Pak Andran atas pemaparan materinya. Ya. Jadi kalau ngomongin generasi milenial ini memang generasi yang bisa dibilang generasi unik ya. Generasi yang unik ini, jadi bagaimana sih kita mungkin sebagai seorang pemimpin, seorang leader, ataukah sebagai seorang partner, bagaimana kita akan mengelola mereka, atau bagaimana sih caranya kita bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, kalau dari sisi persepsional, memang generasi milenial ini adalah generasi yang mereka ini memiliki keciri khasan, yaitu mereka suka berpindah-pindah. Nah, ini yang menjadi masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan ya, terutama rekrutmen. Kaitannya sama recruiter ya, kaitannya sama rekrutmen nanti. Nah, kalau memang kebetulan saya juga pernah melakukan survei dan penelitian terkait generasi ini, memang generasi milenial ini adalah generasi yang bisa dikatakan sebagai kutu lompat. Jadi prediksi di tahun 2025 mereka bakal menguasai pasar tenaga kerja Indonesia. Tentunya itu kalau melihat dari persepsi ataupun ciri khas dari seorang generasi milenial ini menjadi permasalahan yang sangat amat pelik mungkin yang nanti akan dihadapi oleh seorang HR gitu. Kaitannya bagaimana sih kita harus mengelola mereka? Apa yang akan mereka lakukan kalau mereka tidak mendapatkan atau tidak memiliki kesempatan yang seperti mereka persepsikan atau seperti mereka harapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Andran bahwasanya salah satu ngomongin sesuatu hal yang disukai oleh generasi milenial ini adalah feedback. Sebenarnya itu hal yang simpel, tapi mungkin itu tidak banyak dilakukan oleh para pemimpin kita, atau bahkan kita sendiri tidak pernah memberikan feedback itu kepada rekan-rekan ataupun generasi-generasi milenial ini. Nah, itu poin penting yang menjadi catatan dari penyampaian yang tadi disampaikan Pak Andran. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi, sharing. Tadi Pak Andran menyampaikan bahwasanya tentu Bapak Ibu di sini memiliki pengalaman yang berbeda-beda di perusahaan yang berbeda-beda, tentu pengalaman juga berbeda. Nanti kita bisa sharing karena waktu kita ada 2 jam dan di sini peserta kita sepertinya tidak terlalu banyak, dan ini menjadi peluang juga buat kita. Menjadi sisi plusnya adalah kita lebih bisa banyak berinteraksi nanti kaitannya tema yang kita bahas di siang hari ini. Oke, mungkin itu simpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Budi, padanya disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ria, terima kasih Pak Andran. Selamat siang teman-teman semua. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan siang hari ini ya. Oke, mungkin Pak Miki ini belum kita slide-nya mungkin belum ditampilkan ya. Sebentar ya Pak Miki ya. Nah ya oke, kita ngobrol aja dulu ya. Nah jadi kalau tadi disebutkan teman-teman, beberapa generasi mulai dari baby boomer ya. Generasi X itu tahun 65 sampai 80. Nah, yang dimaksud dengan generasi milenial itu sebenarnya ada 3 golongan, Mbak Ria, ya. Yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000 itu generasi Y. Generasi Y atau generasi Y, makanya perilaku mereka dikit-dikit Y gitu. Dikit-dikit nanya. Namanya aja generasi Y, mulai kritis-kritisnya, ya. Lalu generasi Z itu tahun 2001 sampai tahun 2010. Ya. Nah, yang menjadi concern kita adalah generasi Z ini. Mereka disebut sebagai penduduk asli digital. Renat Kasali bilang mereka adalah penduduk asli digital, sedangkan generasi yang lain, ya Y dan X itu disebut sebagai pendatang. Jadi orang-orang seperti saya dan Pak Andran ini adalah imigran, kami pendatang ya. Mbak Ria dan konco-konconya itu, kalian adalah penduduk asli di bumi ini untuk dunia digital. Dan yang ketiga adalah generasi Alpha tahun 2010 ke atas ya. Nah, generasi Z ini tahun 2001 ini mulai menjadi fokus kita karena digital itu kan berkat kelahirannya Facebook juga tahun 2004 ya. Jadi proses digitalisasi menjadi begitu cepat ya. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai dengan mindset. Ya. Apapun itu, teman-teman, mulai dari pikiran kita. Henry Ford bilang, if you think you can, you can.
If you think you can't, you can't. Ya, maka apa saja yang menjadi paradigma, cara pandang kita tentang kaum milenial ini. Ini yang menjadi concern, yang menjadi bahan yang ingin saya obrolkan. Nanti saya akan teliti lebih dalam lagi seperti slideshow tadi, tapi yang ini di permukaannya dulu aja. Di permukaannya dulu ya. Yang pertama, karena kita kebanyakan generasi X ya dan generasi Y mengatakan, kan saya lebih lama di sini. Yang lebih baru dong yang harus menyesuaikan. Nah, itu pandangan mindset yang keliru sebenarnya ya. Mereka yang harus menyesuaikan, saya kan lebih lama di sini. Saya kan lebih senior, saya kan lebih tua. Mereka yang harus menyesuaikan. Nah, paradigma seperti itu tentu saja kurang tepat. Kenapa? Karena kita harus mengakui mereka jauh lebih ahli di bidang digital. Ya, jadi paradigma yang tepat adalah kita. Ya, kita harus sama-sama belajar, sama-sama saling menyesuaikan diri supaya ada titik temu nih dengan golongan milenial. Ya, itu paradigma pertama. Paradigma kedua, saya harus menghadapi mereka. Ini juga salah. Kita harus menghadapi mereka. Karena ini adalah masalah dunia. Dunia sudah berubah begitu cepat dengan kehadiran sosial media, ya. Maka kita semua harus bisa siap untuk menghadapi disruptive era ini, digital disruptive era seperti yang disebut oleh Renald Kasali. So it's a world problem, it's not just our problem. Yang ketiga, mereka itu terlalu banyak tanya, sok tahu gitu, ya kritis, dikit-dikit nanya. Nah, kalau kita melihat cara mereka bertanya itu sebagai pemberontakan, sikap seperti ini, cara pandang seperti ini akan menghasilkan sebuah perselisihan. Ya, gak sopan lah, gak tahu aturan lah, tunggu waktunya bicara dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat sikap kritis ini sebagai sebuah ekspresi bebas ya, mengutarakan diri ya. Bukankah ide-ide yang ditentang itu akan menjadi semakin matang ya. Nah, orang-orang yang generasi Y sama X ini harus menyadari bahwa yang ditentang itu bukan dia gitu. Yang ditentang itu adalah ide-idenya. Jadi yang lebih tua ngalah itu artinya kalau ada satu ide yang dibantai, yang dipertanyakan, yang dikupas itu idenya. Tidak ada, there is nothing to do dengan orangnya. Orangnya tidak diserang gitu ya. Jadi butuh kedewasaan untuk memisahkan antara saya dan ide saya. Yang dimatangkan adalah ide saya, bukan yang diserang adalah saya. Ya, jadi paradigma ketiga. Tapi tanda peduli. Bukankah orang yang peduli itu biasanya bertanya? Coba teman-teman yang adalah HRD, kalau kalian menginterview orang, terus kalian sudah jelaskan panjang lebar, ada pertanyaan nggak? Nggak, Pak. Kok kayaknya kayak nggak mau tahu gitu ya. Jadi kebanyakan nanya salah, nggak nanya juga salah, jadi gimana dong? Malu apa sih gitu ya. Nah, jadi nanya itu kan tanda bahwa dia peduli. Bahwa dia mikir. Ya. Orang mikir itu tandanya bertanya. Yang keempat adalah, kalau terjadi semacam perselisihan atau beda pendapat, generasi X dan Y itu cenderung mengandalkan posisi. Wah, ya, awas gitu ya. Saya pernah waktu pimpin satu sesi motivasi di sebuah perguruan tinggi, saya sengaja memberikan tantangan, Mbak Ria, kepada anak-anak muda ini untuk memilih pasangan, ya, yang cowok harus pilih cewek, untuk menjadi teman mereka, kelompok mereka dalam berkompetisi, Mbak, dalam game-game yang saya siapkan. Dan saya bilang, saya melatih keberanian kalian, para laki-laki. Ya, kalau sekarang kalian aja takut waktu kita latihan, kalau keberanian tidak kalian latih, nanti urat keberaniannya itu tidak akan tumbuh. Kalian tidak akan mungkin tiba-tiba tuh langsung tring, berani gitu, nggak mungkin gitu. Nah, dari sekarang ini mumpung kita di kampus, ayo kita latihan berani. Kan juga tidak harus pacaran. Ya, kan cuma kenalan doang. Ini masih orientasi, Mbak, masih nggak saling kenal. Tapi banyak yang nggak berani, Mbak, malu-malu, Mbak, takut-takut, Mbak. Akhirnya salah satu dosen dari belakang bilang ini, kalau kamu tidak
nanti Miss ya pilihkan kamu ya, gitu. Wah, jadi banyak sekali pendekatan dari para leader ini, generasi X dan Y ini, itu tadi, Mbak, menggunakan otoritas, Mbak, untuk menekan supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kita tahulah, kalau kita pendekatannya lebih ke intimidasi, Mbak, berapa persen sih yang bisa kita dapat dari orang itu? Kan sebelum kita minta tangannya bekerja, kita sentuh hatinya, kan? Yang Peru, ini kita beli 70.000, dua murah nih. Mbak, tolong di-mute. Ya, bukankah sebelum tangannya kita minta untuk bekerja, kita harus menyentuh hatinya. Kalau kita hanya pendekatannya intimidasi atau menakut-nakuti, kita hanya dapat sedikit dari orang itu. Tapi kalau kita bisa gugah hatinya, kita bisa dapat banyak sekali. Maka cara pandang perselisihan, jalan keluarnya adalah posisi. Otoritas saya, wewenang saya, itu salah banget. Ya, cara pandang yang baru adalah yuk kita selesaikan perbedaan pendapat dengan mencari jalan tengah. Dengan cara berdiskusi. Tadi Pak Andra sudah mengatakan mereka senang sekali berdiskusi, dilibatkan, dan mendapatkan feedback yang bisa meningkatkan kemampuan mereka. Dan kita harus bisa mengubah harus bekerja dengan mau bekerja. Kan seperti itu. Ya. Yang kelima, wah, saya cepat tua nih. Kalau ngurusin anak-anak kayak gini nih. Saya kan bukan babysitternya mereka. Saya cepat tua diganti dengan saya jadi awet muda gitu ya, karena kita dikelilingi oleh anak-anak muda, akibatnya kita jadi lebih ceria gitu ya, jadi awet muda senantiasa gitu ya. Jadi keep our heart young gitu. Bisa ngobrol, bisa bergaul, bisa berteman dan bersahabat dengan anak-anak muda yang semangat tapi polos kan begitu ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mereka menghambat, harus kita rubah menjadi mereka mempercepat. Ya, bukankah mereka punya bakat-bakat tertentu, kemampuan tertentu yang generasi Y dan X tidak miliki. Bagaimanapun juga kalau cara pandang kita, teman-teman, terhadap generasi milenial ini tidak dirubah, maka yang terjadi adalah we create tension. Kita menciptakan ketegangan. Nah, ketegangan ini harus kita buat menjadi connection. Ya, so change dari tension menjadi connection. Bagaimana caranya? Mulailah dengan cara pandang yang lebih mumpuni, yang lebih positif, yang lebih memberdayakan tentang kaum yang sangat unik ini yang disebut sebagai generasi milenial. Nah, bagaimana teman-teman caranya kita membangun connection? Membangun win-win solution. Sehingga kedua makhluk ini, Mbak, ya, bisa saling menyesuaikan diri. Saling belajar untuk beradaptasi dalam new normal ini. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membangun kepercayaan, Mbak. Building trust. Ya. Building trust adalah satu hal yang sangat penting. Nah, ada 7 poin, teman-teman. 7 poin tentang bagaimana kita sebagai pimpinan bisa menciptakan suatu budaya trust, budaya kepercayaan yang tinggi, Mbak. Bukan kepercayaan yang. Nah, poin pertama yang harus kita sepakati, ini saya dapat dari Stephen Covey ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin Mbak Ria bisa bantu saya jelaskan makna kalimat ini. Kalau Mbak Ria bisa, ya. Jadi Stephen Covey bilang gini, kalau hubungannya dengan orang lain, dalam kaitannya dengan meningkatkan rasa percaya, ya, cepat itu lambat, lambat itu cepat. Kalau Mbak Ria atau teman-teman yang lain bisa memberikan sedikit pencerahan ini, maksudnya apa ini ya? Cepat itu lambat, lambat itu cepat. Dalam membangun budaya high trust. Ayo, kira-kira ada nggak yang mau mikir nih yang gini nih, Stephen Covey almarhum ini apa ya? Mbak Ria mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain? Cepat itu lambat, lambat itu cepat. Iya, kayak teka-teki ya. Iya, betul sekali. Ini dari buku Seven Habits ini of Highly Effective People ya, 7 kebiasaan yang efektif ya. Ayo, Pak Budi. Yang lain-lain kalau ada yang tahu mungkin monggo silakan. Ya.
Saya masih mikir nih Pak Budi. Oke, masih loading ya, kelihatan Walaupun tuh sudah ini. baca. Lingkarannya kelihatan Walaupun Pak sudah Andran baca ya. Stephen Covey. Iya. Oke. Jadi cepat itu lambat, lambat cepat begini. Kalau kita hubungan sama orang lain ya, kita kan maunya cepat-cepat ya. Kita kasih pengarahan cepat-cepat. Kita bikin laporan cepat-cepat ya. Kalau kita cepat-cepat kasih pengarahan teman-teman, akibatnya nanti bisa lambat Maria. Ya, keinginan cepat-cepat selesai itu loh. Hori-hori ke susu itu ya. Supaya cepat selesai kan, kita kan pengennya tuh efisien kan. Efisien itu kan memakai sumber daya paling minimal untuk hasil paling maksimal. Nah, problemnya dengan orang lain, kita tidak bisa efisien, Mbak. Maunya cepat-cepat, jadi lambat. Ya, saya pernah, ayo cepat-cepat gitu kan anak saya bikin PR, malah nangis, malah lama jadinya. Malah nanti mengulang, kan begitu. Cepat-cepat, jadi lambat, karena mereka belum tentu mengerti gitu. Lah, kita kan yang katakanlah sudah jadi pimpinan ya, sudah di atas. Ya kita lebih paham lah daripada mereka. Lah, mereka kan tidak seperti, pikirannya kan tidak seperti para pimpinan ya. Jadi, ketika kita melambatkan tempo kita, Mbak, justru malah cepat. Ketika kita lambat, kita pelan-pelan kasih pengarahan, kita pastikan mereka mengerti. Kita buat role play, kita buat pertanyaan. Oh, ternyata sudah mengerti. Kalau dibolak-balik pertanyaannya gitu ya, oh ternyata paham. Agak lambat memang di awal, Mbak, tapi hasilnya akan cepat. Ya, jadi efisien itu kata Stephen Covey hanya untuk barang, Mbak Ria dan teman-teman ya. Kalau kita berhubungan dengan barang, efisien tepat. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang lain, apalagi ingin membangun budaya trust yang tinggi, kuncinya adalah efektif. Ya, effective with people, efficient with things. Oke, yang kedua, tentu saja ini nenek-nenek juga tahu ya, kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya sekali, tapi butuh proses, butuh berkali-kali ya. Bayangin Mbak Ria, kita teman baik, tapi kemudian lama sekali Mbak Ria tidak bertegur sapa dengan saya dan Pak Andran ya. Oh, pokoknya wes cuek lah gitu. Nah, tiba-tiba Mbak Ria baik banget sama saya dan Pak Andran. Pak Budi, ada waktu nggak Pak Budi? Saya mau telepon loh, gini-gini. Pikiran saya kan pasti, Pak Andran, Mbak Ria ini kayaknya ada mau ya. Iya kan, kok ada apa ini? Nggak ada badai kok tiba-tiba mau nelfon. Biasanya ampun, cueknya nggak ketulungan. Jadi ini butuh konsistensi. Ya. Nah, Stephen Covey mengatakan cara membangun konsistensi dalam membangun budaya kepercayaan yang tinggi disebut sebagai emotional bank account. Ya, emotional bank account atau menabung di rekening emosi hati dari tiap-tiap anggota timnya. Nah, apa itu emotional bank account? Ya, kita nggak ada waktu lah untuk bahas, tapi intinya berhubungan dengan orang lain itu sama seperti kita menabung uang, Mbak. Harus konsisten, harus rutin. Karena kalau tidak rutin, ada tabungan berupa tindakan kebaikan, maka tabungan kebaikan kita itu akan hilang, Mbak. Akan sirna, Mbak, kalau tidak terus ditabung. Ya, kalau hanya sesekali, ya itu tadi. Malah jadi tarikan, Mbak. Orang jadi malah berpikir ada apa, kan jadi tarikan, bukan tabungan, kan? Nah, apa yang tindakan kebaikan yang dipikir oleh sang pemberi tindakan kebaikan, belum tentu dianggap sebagai kebaikan oleh penerima, Mbak. Apa yang dipikir sebagai tabungan dalam rekening hati orang ini, bisa jadi adalah tarikan. Gitu ya, Mbak ya. Misalnya Mbak Ria harus rapat bersama Board of Directors. Tiba-tiba Mbak Ria nggak bisa, karena satu dan lain hal, Mbak Ria minta saya, Pak Budi, nanti tolong ya gantiin saya presentasi. Oh, kalau saya siap, Pak. Saya paling suka presentasi. Wah, itu sudah makanan saya sehari-hari. Buat saya itu tabungan, Mbak. Dan itu tabungan dalam jumlah besar, Mbak. Mbak Ria percaya sama saya nih. I feel very honored. Tapi ada orang yang justru kebaikannya Mbak Ria dianggap sebagai tarikan, Mbak. Mbak Ria ini apa-apaan toh? Masa nyuruh saya last minute board of directors? Wah, ini it's not fair. Mbak Ria maksudnya baik. Maksudnya gini loh.
kamu kalau tidak saya kasih kesempatan untuk tampil, kapan lagi gitu loh. Ini mumpung para board of directors-nya ada, kan kamu bisa setor muka. Ya, maksudnya baik. Saya nangkapnya maksudnya baik, Mbak. Makanya saya mau, Mbak. Tapi ada orang yang menganggap ini sebagai tarikan, Mbak. Bukan sebagai kebaikan. Maksud saya adalah tindakan kebaikan yang kita anggap dihargai oleh orang itu, belum tentu dia menghargainya sama dengan kita. Jadi gimana, Mbak, kalau gitu caranya? Supaya ketemu, Mbak. Tindakan kebaikan yang paling pas, paling cocok itu supaya ketemu itu gimana, Mbak? Mengkomunikasikan dulu kali ya, Pak ya? Iya, harus cari tahu tindakan kebaikan menurut dia itu apa, gitu ya. Nah, suami istri juga sama kan, suami istri, suami bilang saya sudah semua yang dia minta sudah saya kasih kok. Semua yang dia minta menurut kamu. Belum tentu loh. Semua yang dia minta menurut dia itu cocok loh. Ya kan? Jadi memang benar Mbak Ria, harus ada komunikasi ya. Jadi yang pertama, pakailah efektif. Yang kedua, rekening tabungan hati, emotional bank account, ya, tidak bisa sekali-sekali. Yang ketiga, ya tentu saja kemarau 1 tahun dihapus hujan 1 kali, ya, dalam hubungannya dengan membangun kepercayaan. Yang keempat adalah kepercayaan itu predictable. Kepercayaan itu teman-teman itu dapat diduga, dapat diprediksi. Kok bisa? Kok bisa? Dari mana, Mbak Ria, kita bisa memprediksi apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Tahu nggak dari mana? Dari mana ya, Pak ya? Yang lain-lain kalau mau. Riwayat ya, riwayat. Betul, track record. Ya, dari track record. Makanya kalau track recordnya jelek, itu akan ngebawa, itu akan jadi aib. Kayak Donald Trump itu kan waktu dia debat, dia sering diserang dari ini, wanita yang dilecehkan sebelumnya. Padahal itu sudah lama sekali, Mbak. Tapi karena ini belum selesai, Mbak. Nah, ini yang menarik. Karena belum selesai masalah itu, akibatnya jadi aib, Mbak. Ya, yang nanti memberatkan calon seorang pemimpin. Ya, baik di negara maupun di dalam perusahaan. Ya. Jadi, trust is predictable. Dari mana? Dari track record yang sebelumnya. Jadi kalau saya selama ini janji sama Mbak Ria, 8 kali dan semuanya ditepati, ketika saya janji yang ke-9, otomatis Mbak Ria akan lebih percaya. Trust is contagious. Trust is contagious. Rasa percaya orang itu menular, Mbak. Jadi gini maksudnya, kalau saya percaya sama Mbak Ria, maka ketika saya ada lowongan di perusahaan saya misalnya, dan Mbak Ria memberikan calon, Pak, saya punya teman, Pak. Oh, ini bagus, Pak. Coba hubungi aja, Pak. Saya akan percaya dengan dia, karena saya percaya dengan Mbak Ria. Tapi, ada nggak sisi negatifnya, Mbak? Ada. Negatifnya apa, Mbak, kira-kira? Apa ya? Kalau dia messed up, kalau orang yang Mbak Ria rekomendasi itu tidak sebaik, tidak sesuai, atau tidak setinggi standar pemikiran saya terhadap Mbak Ria, bisa jadi persepsi saya terhadap Mbak Ria juga mulai terdistorsi, akan turun. Ya. Tapi ini benar, teman-teman, karena orang akan lebih nyaman menerima tenaga kerja yang direkomen oleh teman-temannya di kantor, kan? Yang so-called kenal, ya, daripada benar-benar buta ini siapa gitu, hanya baca CV saja, ya. Jadi trust is contagious, ya, ini menular. Yang ketujuh, trust is earned, not given. Harus diraih, Mbak, bukan diberikan. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Ria dan teman-teman yang lain yang ingin berpartisipasi. Mana lebih penting? Mana lebih penting, ya? Dicintai atau dipercaya? Antara cinta dan percaya, mana yang duluan, Mbak? Cinta dulu, nomor 1, baru percaya, atau percaya dulu, baru cinta? Ups. Kira-kira bisa? Percaya dulu mungkin, Pak. Percaya dulu, baru cinta ya, urutannya ya. Mikronya ini, ya, ini ada masalah sedikit dengan, nah, oke. Ya, percaya dulu, baru cinta ya, Mbak Ria ya? Itu menurut saya.
Iya, menurut betul. Bapak Ibu yang lain boleh? Boleh. Ayo, percaya dulu baru cinta, atau cinta dulu baru percaya? Oke, jadi gini Mbak, teman-teman mungkin, ya wes lah pokoknya. Pokoknya saya setuju aja. Ya nggak apa-apa sih, ya. Oke. Jadi gini Mbak, ini ada satu kalimat yang menarik ya. Gini, Mbak Ria bisa nggak mengartikan kalimat ini? Kalau istri saya, kalau dia tidak cinta sama saya, oh salah dia. Tapi kalau dia tidak percaya sama saya, salah saya. Kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak cinta sama saya, salah dia. Kalau dia tidak percaya sama saya, salah saya. Nah, kira-kira bisa nggak memahami makna kalimat ini, Mbak Ria? Atau yang lain, boleh? Mungkin dari kepercayaan bisa saya sedikit, dari pemahaman saya ya Pak ya? Iya. Mohon maaf jika salah. Jadi kepercayaan itu kita yang membangun. Jadi kenapa tadi berarti kalau semisal istrinya tidak percaya, berarti karena kesalahan suaminya. Betul. Betul banget Mbak Ria ya. Kalau dia tidak cinta sama saya, salah dia. Wong saya seksi kok, saya punya ini, punya itu kok, saya setia kok. Salah dia, ya kan? Nggak mau ya wes, nggak apa-apa sih cari yang lain, kan begitu. Tapi kalau nggak percaya, nah ini berabe ini. Ya. Bayangin Mbak, hubungan rumah tangga, hubungan kantor, tidak ada landasan kepercayaan Mbak. Ya. Apapun yang dilakukan, pasti salah. Kan begitu Mbak ya? Yes. Mungkin teman-teman pernah punya seorang atasan di mana Anda sudah sakit hati sama dia dan tidak ada rasa percaya lagi. Pasti apapun, baik SMS kok udah gak zaman ya. WA-nya itu pun positif, dibilang, ini pasti ada maunya ini. Yeah. Bayangin ya. Maka ini membawa kita pada yang terakhir, Mbak, yang ketujuh. Kalau kita trust-nya tinggi, biaya jadi rendah, waktu jadi cepat. Ya, kalau trust-nya tinggi, biaya jadi rendah, waktunya jadi cepat. Tapi kalau trust-nya rendah, biaya jadi, maaf Mbak, kalau trust-nya tinggi, biaya jadi rendah, bener ya Mbak ya, tadi saya bilang ya, waktunya jadi cepat. Tapi kalau trust-nya rendah, biayanya tinggi, dan waktunya lambat. Ya. Kalau trust-nya rendah, biaya tinggi, Pak. CCTV di mana-mana, ya. Mau keluar kantor harus tanda tangan dari head of department, tanda tangan dari HRD dulu, ya. Kemudian akhirnya jadi waktunya jadi lama. Dan kita merasakan ini sejak 9/11 terrorist attack, ya. Dulunya kalau kita mau terbang kemana-mana tidak serumit, tidak selama prosesnya seperti sekarang. Ya, itu berarti low trust culture, biaya tinggi, akhirnya waktunya jadi lama. Tapi kalau kita trust-nya tinggi, biayanya rendah, waktunya jadi cepat. Oke, itulah 7 hal pembangun kepercayaan yang menjadi landasan dari apa yang mau kita diskusikan tentang paradigma. Nah, mungkin Pak Miki boleh bantu ya. Sekarang saya mau kasih lihat sebuah paradigma. Si Duget namanya. Ini juga saya dapat dari Stephen Covey. Mungkin kita lihat sebentar saja teman-teman ini. Jadi teman-teman, banyak orang ketika mereka mengalami satu masalah, mereka fokusnya pada apa yang mesti kita lakukan. Fokusnya pada behavior. Ya, kamu duduknya jangan begitu dong, harus tegap dong. Kamu nyapanya jangan setengah-setengah dong, harus senyum dong, dan lain sebagainya. Kita fokus pada behavior, pada perilaku, Mbak ya. Ya. Padahal kita lupa apa yang mengendalikan perilaku adalah apa yang ada dalam pikiran. Ya. Paradigm cara kita memandang seperti apa? Cara kita memandang itulah yang melahirkan perilaku tertentu. Nah, dari sana hasilnya akan kelihatan. Ya. Nah, ada 8 perilaku yang akan kita bahas di sini. Ya. Sebenarnya ada 7 ya. Jadi perilaku-perilaku seperti apa yang menjengkelkan bagi para pimpinan generasi X dan Y ini, yang ada dalam
cara pandang mereka, sehingga perilaku mereka terhadap golongan milenial ini menjadi jelek, dan akibatnya mereka menciptakan ketegangan atau tension, dan bukan connection, Pak. Yang pertama, mereka mengatakan mereka itu sulit diatur. Mereka itu sulit diatur, maunya sendiri, iya kan? Nah, kalau cara pandangnya dia sulit diatur, maunya sendiri, maka perilakunya adalah menertibkan, Pak. Perilakunya adalah menjadi polisi bagi bawahannya. Perilakunya adalah micromanaging. Dikit-dikit diawasi, dikit-dikit ditegur, dikit-dikit ditagih. Iya jelas gak betah akhirnya karyawannya. Ya, nah cara pandang mereka sulit diatur ini harus dirubah. Itu yang pertama, Mbak. Ya, nanti akan kita bahas. Yang kedua, mereka tidak loyal alias kutu loncat. Tadi Mbak Arya sudah sempat menyinggung. Ya, nah kalau mereka tidak loyal, kutu loncat, buat apa kita training mereka? Toh mereka juga akan keluar. Tapi kalau nggak di training, nanti pelayanan kepada pelanggan juga jelek. Kan serba salah akibatnya kan. Jadi bagaimana? Nah, ini problem nomor 2. Problem nomor 3 adalah mereka terlalu vokal, Pak. Mereka tuh sekali gitu. Golongan milenial, golongan Y dan X itu kan biasanya sangat menghormati pimpinan ya, Mbak ya. Mereka tuh udah berani ngomong sampai pimpinan tuh selesai bicara. Tapi kalau anak-anak milenial ini mereka berani-berani, Mbak. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat beraninya mereka itu sebagai ambisi, maka perilakunya nanti jadi jaga jarak, Mbak. Gitu kan. Akhirnya karena jaga jarak, mereka tidak saling ketemu atau tidak connect. Ya. Yang keempat, mereka itu selfish dan defensive. Kok ini orang mau dikit-dikit saya, egois banget. Sangat defensif, sangat kompetitif. Nah, kalau cara melihatnya seperti itu, kan jadi the spirit of competition akhirnya yang kita lahirkan di suasana kerja, dan itu bukan suasana kerja yang menyenangkan. Ya. Yang keempat adalah, yang kelima kurangnya tata krama. Ya, kurangnya tata krama. Mungkin Mbak Ria setuju nggak? Ada tuduhan katanya anak-anak milenial itu agak kurang tata krama. Setuju atau tidak setuju? Ada yang pernah menyampaikan seperti itu. Iya, gitu ya. Karena bisa dipahami, karena mereka itu generasi menunduk, Mbak ya. Mereka itu generasi menunduk, mereka kan asik dengan sosial media. Ya. Akibatnya kan kemampuan mereka bersosialisasi jadi kurang, Mbak. Ya. Tapi kalau kita melihat mereka kurang tata krama, cara pandang seperti itu akan menghasilkan perilaku manajer yang jadi kurang berkenan kepada golongan milenial. Akibatnya mereka tidak tidak bisa kerjasama gitu, Pak. Ya, oke. Yang keenam adalah menggampangkan, terlalu santai, tidak fokus. Ya, gimana nih kalau cara pandang manajer seperti itu terhadap kaum milenial? Mereka nggak mungkin bisa bekerja sama. Dan yang terakhir, mereka terlalu cuek. Ya, oke. Terima kasih, Pak Miki. Mari kita tutup slide-nya. Kita ngobrol mulai dari yang pertama ya. Oke. Jadi yang pertama, sulit diatur, maunya sendiri. Oke. Sekarang gini. Kemudian mungkin sharingnya mungkin terkait, jadi jenis training seperti apa atau cara seperti apa sih Pak yang sekiranya paling cocok untuk bisa diberikan ke generasi milenial ini. Di sini kaitannya sama role play. Pertanyaan dari Pak Harvin mungkin seperti itu singkatnya. Oke, mungkin Pak Andren mau jawab yang kedua, saya jawab yang pertama dulu ya. Oke. Jadi kalau yang pertama itu kan mindset-nya mereka dong yang harus berubah, ya kan? Kita kan lebih lama, kita kan lebih senior, kita kan lebih bijaksana, lebih banyak pengalaman, lebih banyak makan garam. Ini nggak bisa, Mbak. Yang harusnya itu adalah kedua belah pihak mau menyesuaikan diri. Supaya apa? Supaya tempat pekerjaan itu jadi tempat pekerjaan yang nyaman, yang damai gitu, Mbak. Bayangkan sebuah tim yang tidak saling mengenal gitu ya. Tim itu kan seperti bikin kopi, Mbak ya. Yeah. Ya, masukin kopinya, masukin gula, lalu diaduk kan. Nah, sama itu X sama milenial itu kan diaduk. Pertama-tama kan, wah, saling berterbangan kan kemana-mana itu ampas kopinya. Tapi lama-lama pembentukan tim yang kuat itu kan lama-lama ampasnya akan ada di bawah, Pak. Artinya tidak ada lagi masalah, Mbak.
Tapi proses pengadukan itu